pengakuan Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abu Talib. Orang-orang yang saya bangar yang ingin menyakiti baginda Rasul, ia berkata ibu, ayah baginda Rasul dalam keadaan kafir. Naudzubillah wal iyadzubillah. Sampai sahabat dengan kesampaian pemahaman pada berkait. Mereka pemahaman orang-orang yang ingin menjatuhkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun aba ben ibu na Gusti Rasul ka iya tak masuk ke surga, biar dia bangar masuk ke surga bergaul. Mun aba ben ibu na Gusti Rasul mereka tak masuk surga. Tapi karena mereka kaya banyak orang-orang yang benci dekat Gusti Rasul, mereka menyelipkan beberapa hadis tentang ayah dan ibu baginda Rasul ada di dalam neraka. Naudzubillah wal iyadzubillah. Caknya kaya baginda Rasul kalau bencaca kaya. Ben sampean oning Sayyidina Abu Talib, ia adalah paman baginda Rasul yang mengasuh baginda Rasul. Kira kedengar ki malam makan kau lah cerita tentang Sayyidina Abu Talib, di mana Sayyidina Abu Talib belum pernah memuliakan seorang anak di antara anak-anaknya sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Sayyidina Abu Talib kecuali baginda Rasul ada di tempat itu lebih pertama kali. Tidaklah makan keluarga Sayyidina Abu Talib kecuali baginda Rasul menyentuh terlebih dahulu makanannya. Kenapa jaibon Sayyidina Abu Talib? Setiap makanan yang kau sentuh wahai Muhammad membawa keberkahan. Setiap kali saya kau makan abang Muhammad pasti kenyang sekeluargaan. Mau ngakan BTB tak kenyang. Mau ngakan BTB tak pernah mendang, tapi mana abang nak kok cukup. Beberapa keanehan yang didapatkan oleh Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Abu Talib sungguh luar biasa di dalam keluarganya. Sehingga banyak riwayat bercerita tentang mukminnya, tentang keislamannya Sayyidina Abu Talib. Walaupun sebagian orang kemudian berpijak bahwa Sayyidina Abu Talib bukanlah dari golongan orang mukmin. Kereng baca beberapa kitab sebanyak ditulis oleh mereka para guru-guru kita, di antara Ahmad Zaini Dahlan yang menulis kitab Athnal Matalib fi Najat ibn Abi Talib. Baca sampai berdasarkan ekor tentang pembelaan ulama. Di antara 29 itu 28 membela kebenaran bahwa Sayyidina Abu Talib mati dalam keadaan mukmin, dan hanya satu riwayat saja yang menyebutkan tentang bahwa Sayyidina Abu Talib bukan dalam keadaan Islam. Naudzubillah wal iyadzubillah. Karena sungguhnya Sayyidina Abu Talib adalah orang yang masuk ke dalam Islam dengan dalam banyak riwayat sebagai cerita ben gaul lagi. Banyak pengakuan Sayyidina Abu Talib ketika Ali bin Abi Talib, ketika saudaranya Ja'far At-Tayyar mereka sedang berusia 10 tahun, mereka sholat di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 dari saudara Sayyidina Ali bin Abi Talib semuanya masuk Islam. Yang pertamanya mana anak kaya Talib, sehingga dia kocak Abu Talib. Saudaranya yang kedua Aqil. Saudaranya yang ketiga adalah Ja'far. Yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. Kimin jarakna umur 10 tahun. Aqil kaya sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talib juga masuk Islam di tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'far At-Tayyar, saya rasa tak oning ke Ja'far At-Tayyar yang wajahnya paling mirip dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib, saya rasa tak oning ada kagak utamana Ali bin Abi Talib. Bahkan dengan dalam banyak riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib bani dari golongan sahabat tetapi dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak salah sampai. Benar-benar sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kama muljo Sayyidina Abu Bakar bin Sayyidina Ali Habib. Saya ingat jadi berdingan Sayyidina Ali ini kan keluarga. Sayyidina Abu Bakar kaya sahabat dekat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cak berdingan oleh tak lopot sampean dengan dalam pemahaman sampean betul. Bahkan Sayyidina Abu Talib pernah bercerita, tumbak tau saya ajalan bin Muhammad. Di saat itu usia Muhammad masih 12 tahun. Aku berada di sebuah tempat namanya Dil Majaz. Di tempat itu, di tempat Dil Majaz, aku kehabisan air. Maka aku datang kepada kemenakan. Aku datang kepada baginda Rasul saat itu yang masih usianya 12 tahun. Ya Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu Allah letakkan keberkahannya di tangan. Maka pamanmu saat ini dalam keadaan haus. Maka baginda Rasul kemudian memukulkan tumitnya ke tanah. Maka kemudian memancarlah air dari tumit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Talib orang yang beriman kepada kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak tentang Sayyidina Abu Talib, mereka banyak umpun. Mensampian baca dengan dalam kitab Athnal Matalib fi Najat ibn Abi Talib, kita akan mendapatkan bahwa Sayyidina Abu Talib adalah seorang mukmin Quraisy. Ia beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membiarkan kedua putranya salat di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita, bahkan syair-syair yang menunjukkan keimanan dari Sayyidina Abu Talib itu juga banyak. Maka inilah persaksian dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terakhir
persaksian dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tombak to ay nalikan na biniring Madinah. Sayyidina Abbas kaya lengki, ia juga nak Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali-sekali Sayyidina Abbas melirik kepada baginda Rasul, kemudian ia menghadapkan pandangan wajahnya ke bawah. Agar dia todus, meski ama jadi tapi todus. Wala tika Gusti Rasul. Bener-bener apa wahai paman? Mak panjenengan kaya lerek ka kaula. Mana bita bentor dak ka kaula pandangan panjenengan Pak Mas kabebo. Demi Allah wahai Muhammad. Siapa sih bisa natabak secara sampurna? Kaya yang dalam riwayat. Sayyidina Abbas kaya Abu Dhabi budak ka Gusti Rasul samping Abbas dak baba. Majadi. Bahkan sampean buka dengan dalam banyak riwayat. Abu Jahal belum pernah berhadapan langsung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah tatap-tatapan roba pada berkaya, seolah-olah memalingkan wajah. Namun Abu Jahal kaya pernah acareta. Arah apa ya? Roba na Muhammad tidak meniabus pun sekok nako esengkeun kok tak bangal. Abu Jahal. Neka Abu. Si acareta kasera, kasih bini. Tak acareta korek lain todus pun. Sehingga Al-Abbas, paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kemudian ditanya oleh baginda Rasul, "Benar-benar apa wahai paman?" "Ya Rasulullah," mereka menjadi, tapi nyebut ya Rasulullah. Punten tak mapas. Ngari ya mat ser kancana. Maka nabak betul ta'atim memanggil baginda Rasul dengan sebutan yang baik. Telepon Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, kaula emot enalekana kaula umur 3 tahun. Umur 3 tahun enggak kejadian. Bener saya enggak yang taranambian. Kaula tepakna umur 3 tahun be plambo. Iya. Aneka bidana Quraisy. Neka bidana Quraisy. Bener setong kitab etoles daka ahlal bait. Kecerdasan mereka keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingat setiap peristiwa yang terjadi walaupun usia mereka masih 3 tahun. Mereka carita. Ngereng habis lagi dengan dalam kitab Fathul Alam Al-Jardani, dengan dalam kitab tentang sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dengan kitab-kitab fikih di dalamnya. Baca kesak carita kaya. "Ya Rasulullah, enalekan kaula umur 3 tahun. Kaula juga nyosoh dak ka Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Sasosoan ben Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enalekan kaula umur 3 tahun, kaula asaran taretan kaula Hamzah, Sayyidina Hamzah. Neka sasosoan. Pada nyoso dak ka Sayyidah Halimah. Juga Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam nyoso dak ka Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimatul Sa'diyah. Enalekan kaya kaula umur 3 tahun, panjenengan ki buru ekala dari ibu na panjenengan iki baga gunung, iki baga compokna Halimatus Sa'diyah. Enalekan panjenengan kaya pasange bedung. Tahu bedung sampean? Enggak kain bedung. Kerita. Napa boleh? Apa kata orang baju? Bajunya anak bayi itulah. Akhirnya bedung. Bedung Gusti Rasul kaya. Kaula ngabes. Kaula malah tidak ka panjenengan ya Rasulullah. Akan dia panjenengan kaya nangis. Namun kaula tuli ngabes. Nangalai panjenengan ma'rifat panjenengan kedua matamu ya Rasulullah memandang kepada rembulan. Seolah-olah engkau sedang bercakap dengan rembulan. Seolah-olah engkau sedang bercakap dengan rembulan. Di hari yang lain, ketika enalekana bedung panjenengan kaya ke arah kanan, pun saya balik ke kacer. Samakin ke kanan, panjenengan nangis boleh. Enalekana nangis panjenengan pas terus hati-hati aku debu rembulan. Seolah-olah engkau sedang bercakap-cakap dengan rembulan ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Oh, jadi kata dia jadi ayah bektalan kau umur 3 bulan. Rasulullah ajareta umur 3. Pasal pamada ben sampean ben kaula.
Kenapa nyai pun Gusti Rasul enaleka Nigeria umur sengkok 3 bulan wahai paman. Bukan bedung sengkok ben Sayyidah Halimah. Sebelah kacernya rosok sake. Olana anu gelu, sangat gelu. Sehingga kau nangis. Bulan temo aja tidak ke sengkok. Ya Rasulullah, tahan air mata na panjenengan. Mun keker sintung ka bumi. Satu tetes air matamu jatuh ke bumi, demi Allah akan kekeringan bumi dan tidak akan ada satupun dari sesuatu yang hidup di atas. Tahan bersengkok. Kalakuan naik sebelah kanan, betul air mata yang sebelah kanan ini akan jatuh ke bumi. Lagi-lagi rembulan berkata kepadaku, tahanlah air matamu, jika tidak seluruh manusia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tempat nomoran kok 3 bulan wahai paman. Mun Nabi Sulaiman aja jaben manok, aja jaben keben, binatang hidup, artinya benda hidup ya. Rasulullah Abu Dhabu ben bulan. Abu Dhabu ben bulan. Angkat beda lagu ya, seandainya bulan bisa. Seandainya pola nak kopok tak ada sengeding. Gusti Rasul ternyata berbicara dengan rembulan. Maka sungguh persaksian dari keluarga baginda Rasul, baik dari ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ayah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari paman-paman baginda Rasul, dari kakek baginda Rasul dan dari nenek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya memberikan persaksian atas keimanan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu saya mulia kisaran Allah, maka banyak boleh bukti saya bisa datang di dalam kitab-kitab saya tulis tentang keimanan mereka keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul di saat baginda Rasul masih usia kanak-kanak, sehingganya mereka semuanya iman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.